Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi belajar PPKN. Nah, kali ini kita memasuki pembahasan baru atau bab baru mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Di pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita menjelaskan tentang hakikatnya, kita harus tahu dulu apa itu norma. Jadi, norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Selain itu, norma juga berarti kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antar manusia dalam arti luas. Norma adalah petunjuk hidup bagi manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu norma dibuat untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Nah, agar norma-norma dapat berjalan dengan baik, masyarakat menciptakan sanksi yang digunakan untuk mengendalikan perilaku seseorang, sehingga sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang dibuat terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif biasanya berupa pujian, sebagai motivasi bagi seseorang untuk tidak melanggar aturan. Sedangkan sanksi negatif berupa sindiran, ejekan, hukuman yang bisa membuat seseorang merasa rendah diri. Sanksi negatif diberikan jika seseorang melanggar aturan yang berlaku. Pembahasan yang kedua mengenai macam-macam norma. Nah, kita sebagai masyarakat harus mengetahui dan paham apa saja macam-macam norma. Jadi kita akan bahas yang pertama yang A dulu, norma agama. Norma agama itu adalah petunjuk atau aturan-aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang biasanya berisi perintah, larangan, dan anjuran. Contohnya, ibadah sesuai agama dan keyakinan, saling menghormati dan menghargai sesama, melarang dan mencegah agar tidak bertindak keji. Kemudian yang B, norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan di sini mengenai aturan tingkah laku manusia yang bersumber dari hati nurani, mengenai baik buruknya suatu perbuatan. Di sini kita bisa ambil contohnya tentang bertindak jujur, mencintai sesama, dan tidak boleh menyakiti orang lain. Kemudian yang C, kita membahas tentang norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat. Norma kesopanan disebut juga sebagai etika. Contohnya kita bisa ambil tidak meludah di sebarang tempat, berpakaian rapi, tidak bersikap sombong. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan antara lain bisa dicemoohkan, ditegur, dan dikucilkan dari pergaulan. Tetapi kita sesama manusia, kita tidak boleh mencemoohkan orang dan mengucilkan orang. Kita bisa dengan menegurnya dengan baik-baik agar dia tidak melakukan hal yang melanggar etika. Kemudian bagian D. Nah, di bagian D ini kita membahas tentang norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang serta bersifat mengikat dan memaksa. Norma hukum disusun oleh lembaga yang berwenang atau negara, mengikat tiap warga negara dan menjamin hak sekaligus memberikan kewajiban kepada tiap warga untuk mentaatinya. Contohnya,
Norma hukum ini adalah kita harus membayar pajak tepat waktu, mentaati peraturan lalu lintas. Nah, sanksi dari norma hukum ini ada juga, sifatnya itu tegas dan nyata. Dibanding norma-norma yang lainnya, mereka yang melanggar aturan atau norma hukum ini akan ditindak tegas oleh penegak hukum dan diproses di pengadilan. Pembahasan yang ketiga mengenai tingkatan norma. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma-norma dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, cara. Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam masyarakat dan bersifat perorangan. Kita bisa ambil contohnya mengenai cara makan dan cara berpakaian. Kemudian yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan suatu bentuk yang berulang-ulang dengan cara yang dilakukan secara tidak sadar dan tepat sasaran serta jelas. Misalnya, isu pintu saat bertamu dan memberi hadiah kepada anak yang berprestasi dalam suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga, tata kelakuan. Tata kelakuan adalah sekumpulan tindakan yang mencerminkan sifat-sifat dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar untuk melaksanakan pengawasan oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Nah, dalam tata kelakuan kita bisa ambil contohnya. Yang pertama itu misalkan larangan berjudi dan minuman-minuman keras. Kemudian yang keempat ada adat istiadat. Adat istiadat adalah tata perilaku yang telah terpola dan terintegrasi secara tetap dalam masyarakat serta mengikat peri kehidupan masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi sanksi, sanksi yang diberikan oleh orang yang paling hati-hati melihat seluk-beluk adat, seperti contohnya pemimpin adat, pemangku adat, dan kepala suku. Pembahasan B mengenai arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa di dalam kehidupan masyarakat terdapat norma atau aturan yang mempengaruhi perilaku manusia. Setiap manusia merasakan norma atau peraturan sejak kecil hingga dewasa yang membatasi perilakunya untuk berbuat menurut kehendak hatinya. Norma menjadi kaidah atau peraturan yang mengatur hidup manusia di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kaidah-kaidah sosial tersebut mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat yang menghidupi kaidah tersebut. Hubungan antar kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat saling mengisi dan memperkuat. Norma memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Beberapa arti penting adalah menuntun dan memberi pedoman tingkah laku masyarakat, membentuk budi pekerti dan memiliki akhlak mulia, menjadi pembatas perilaku manusia dalam masyarakat, mewujudkan keadilan, serta menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, dan seimbang. Pembahasan C mengenai perilaku yang sesuai dengan norma. Terdapat beberapa sikap atau perilaku yang sesuai dengan norma dan harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan kita itu di lingkungan sekolah, sebagai seorang pelajar, hendaknya mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Sebelum melakukan kegiatan belajar, berdoa terlebih dahulu, melaksanakan kewajiban yang diberikan seperti misalkan nih, piket, bersikap jujur ketika ulangan berlangsung, sopan terhadap guru, dan memperhatikan selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam lingkungan keluarga, perwujudan perilaku yang sesuai dengan norma antara lain menghormati dan membantu orang tua, mentaati peraturan yang telah disepakati dalam keluarga, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, dan menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban. Sementara itu, perilaku yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat antara lain saling menghargai dan menghormati orang lain, dapat bersikap ramah dan bertutur kata yang sopan, memperlakukan orang lain dengan baik,
menghindari perbuatan yang melanggar hukum, dan dapat menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan masyarakat dengan kegiatan seperti melakukan kerja bakti dan siskamling. Nah, jadi pembahasan kita sudah berakhir mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. God bless you.